perilaku ini ya Pak, pasti Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan mereview skripsi karya mahasiswa yang telah selesai diujikan pada ujian skripsi. Pada pertemuan kali ini kita bersama dengan Mbak Ika Rizky Ramadhani yang telah melakukan ujian skripsi dan telah mempertahankan skripsinya pada saat ujian. Kita akan mereview skripsi dari Mbak Ika, nanti bagaimana prosesnya, bagaimana masalah yang ada di dalam skripsi tersebut, kemudian bagaimana mencari jawaban dari masalah yang ada, luarannya seperti apa, sudah dipublikasikan di mana, posisinya seperti apa sekarang. Nanti kan kita mengecek satu persatu mengenai karya yang sudah dihasilkan oleh Mbak Ika. Mbak Ika. Nama lengkap dari Mbak Ika adalah Ika Rizky Ramadhani ya? ya betul Pak. Artinya apa filosofi dari namanya Anda? Silahkan dijelaskan Mbak. Ya, filosofi nama saya itu Ika Rizky Ramadhani, sama ya Pak. Ika itu artinya kan satu, maksudnya itu saya anak yang pertama. Ya. Diharapkan saya bisa menjadi anak yang membawa rezeki untuk orang tua saya. Dan saya ini anak pertama yang lahir di bulan suci Ramadan kala itu. Jadi namanya Ika Rizky Ramadhani. Oke, luar biasa Mbak Ika ini. Apalagi jika saya mengetahui proses mengerjakan skripsi Mbak Ika ini dengan perjuangan-perjuangan dan kadang datang, kadang hilang, datang, hilang, hilang, datang, dan akhirnya juga selesai. Ya, Dan Mbak Ika nanti akan melakukan wisuda di bulan Oktober 2020. Selamat Mbak Ika. Terima kasih Pak. Namun kita akan mereview dulu sebenarnya skripsi dari Mbak Ika ini membahas mengenai apa. Kalau judul secara lengkap di penelitian Anda mengenai apa Mbak? Saya ini membahas tentang analisis perilaku anak terhadap penggunaan smartphone di era pandemi ini Pak. Menganalisis perilaku anak. Iya. Sebenarnya yang dimaksud dengan perilaku anak di dalam penelitian Anda ini seperti apa Mbak? Ya, saya ingin mengetahui Pak, sejauh ini kan di era pandemi, penggunaan smartphone ini kan benar-benar sangat dibutuhkan untuk Iya, anak. benar sekali. Iya, betul sekali. Nah, saya ingin melihat bagaimana sih efek smartphone ini terhadap anak. Apalagi kan sekarang jarang sekali anak itu bermain dengan teman-temannya. Mereka Iya. tuh lebih sibuk dengan smartphone mereka. Apalagi wayah pandemi seperti ini ya Pak ya. Iya. Pembelajaran serba online, semuanya serba online. Jadi mau nggak mau emang harus menggunakan smartphone. Jadi itu kan bisa mempengaruhi perilaku mereka. Jadi memang HP ini memang sangat dibutuhkan ketika saat-saat pandemi karena proses pembelajaran di sana menggunakan proses pembelajaran online dan siswa otomatis dekat sekali dengan Smartphone itu. handphone seperti itu. Kemudian Anda di sini akan menggali mengenai perilaku anak. Iya, betul. Apakah ada masalah perilaku anak yang sudah Anda temukan ketika Anda ada di lapangan? Ini posisinya di latar belakang masalah. Sebenarnya masalah-masalah apa saja yang ada di perilaku anak di dalam penelitian Anda ini, Mbak? Nah, di dalam latar belakang saya ini, saya menemukan di lapangan bahwa ada beberapa anak yang sudah mulai kecanduan bermain smartphone ini ya, Pak. Kecanduannya Iya. seperti apa ya? Kecanduannya itu seperti anak itu ngejingleng, bahasa Jawa ini kan itu ngejingleng. Dia itu Ngejingleng. fokus sekali sama smartphone-nya. Jadi dia tidak menghiraukan lingkungan sekitarnya. Jadi dia lebih seneng menyendiri, lebih seneng kayak dunianya itu tuh, Iya. dunianya itu HP itu loh. Gak ada yang lain, itu gak menarik. Pokoknya itu dia HP pokoknya. Yang penting main game, smartphone terus begitu. Jadi kan perilaku yang seperti itu kan menghambat dia juga. Dalam artinya anak-anak yang harusnya dia bisa bebas bermain dengan teman-temannya, tapi kok malah dia sibuknya malah sama smartphone, game. Apalagi kan itu nggak baik juga sih Pak, yang harusnya buat belajar, malah si anaknya tuh mau buat bermain. Alasannya sih, loh kan semua online, nggak sekolah kok gini. Itu kan dibuat alasan, tapi Iya. kan si anaknya kan tetap yang penting smartphone, kan dikasih fasilitas sih, kan penting online, penting belajar, kan itu salah sih Pak. Posisinya ketika di sini kita sudah mengacu ke perilaku anak, sebenarnya pengaruh perilaku anak seperti apa yang sangat menonjol, artinya bisa
bisa terlihat secara langsung mengenai perubahan anak ketika anak itu menggunakan handphone terus-menerus, kemudian gejalanya itu seperti apa yang sudah Anda temukan di dalam penelitian Anda? Ya, saya menemukan bahwa jika anak dijauhkan dari smartphone, Ya. dia itu merasa nggak betah, marah dia. Iya, Emosi, karena ya. ada sesuatu yang hilang. Sepertinya udah ada ikatan batin sama HP-nya gitu, Ya. Pak. Jadi kalau diminta, dia tuh malah langsung bantah, marah, nggak sopan loh. Kok gara-gara smartphone ini kok malah membuat perilakunya seperti itu? Yo kan, terus juga apa? Dia malah nggak sopan sama orang tuanya. Semenjak ada smartphone malah royoan sama temennya, pengen pokoknya gantian, harus jadi lupa sama waktu belajarnya, sama kebiasaan dia. Jadinya dia tuh terpacunya ya sama smartphone, nggak betah. Misalkan jauh-jauh tuh harus kepengen main. Pokoknya lepas HP itu tuh waktu handphonenya itu mati, baterainya habis gitu lah, baru dia mungkin ngecas. Setelah itu full diambil lagi. Jadi seperti itu, Pak. Apakah masalah ini juga ditemukan seperti ini? Ketika ada tugas dari sekolah online, apakah anak-anak tersebut tetap mengerjakan sesuai dengan waktu yang diberikan, atau mereka tidak mengerjakan, malah mereka melakukan permainan di handphonenya mereka? Seperti apa, Mbak, temuan Anda? Saat saya menemukan di lapangan, itu tuh ada beberapa anak yang mengakui mengerjakan. Ya. Tapi ada juga yang tidak. Dalam arti dia tidak mengerjakan itu angel gitu kan, susah. Jadinya malah justru orang tuanya itu yang mengerjakan, yang membantu. Kadang juga lebih, kalau bosen gitu, kadang misalkan dikasih tugasnya pagi, siang harus dikumpulkan. Kadang anak mepet-mepet baru mengerjakan, itu pun baru minta tolong orang tua. Jadi dia tuh nggak ada kesadaran diri untuk mengerjakan itu, tidak ada. Beberapa. Ya, itu tadi masalah-masalah yang ada di latar belakang masalah Anda. Sebenarnya penelitian Anda ini dilandasi oleh penelitiannya siapa di latar belakang masalah? Siapa yang menjadi rujukan di latar belakang masalah Anda? Penelitian siapa sehingga nanti Anda ke depan melakukan penelitian mengenai analisis perilaku anak ini? Siapa, Mbak? Silakan jelaskan. Saya ini punya penelitian dari Shiva ya, Ya. Shiva. Ini saya mempunyai... Tahun berapa? Ini tahun 2019, Pak. Oke, terbaru lagi ya. Oke, Ya, silakan. teman penelitian lain itu dia menunjukkan bahwa hasil dari penelitiannya itu penggunaan gadget berdampak pada perkembangan psikologi anak sekolah dasar. Dalam penelitian ini, 10 anak di kelas 5 yang menggunakan gadget dengan durasi lebih dari 2 jam per hari mengalami perubahan perilaku, Pak. Dampak yang ditimbulkan yaitu positifnya, anak mudah mencari informasi tentang Ya. pembelajaran. Gadget ya. Ya. Oke, terus? Dan memudahkan untuk berkomunikasi dengan teman. Namun, selain dampak positif itu, dampak negatifnya yang ditimbulkan adalah berpengaruh pada psikolog anak itu juga, terutama aspek pertumbuhan dan pertumbuhan emosi dan perkembangan moral anak. Jadi ya, misalkan pertumbuhan emosi anak menggunakan gadget itu seperti yang sudah saya sebutkan, jadi mudah marah, terus membangkang, menirukan tingkah laku dalam gadget serta berbicara sendiri pada gadget. Sedangkan pengaruh terhadap perkembangan moralnya ya berdampak pada kedisiplinan anak. Terus anak juga menjadi males melakukan apapun, meninggalkan kewajibannya untuk beribadah dan berkurang waktunya untuk belajar. Jadi lebih sering main games, main smartphone-nya begitu. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sifat dengan penelitian yang dilakukan oleh Anda ini letaknya ada di mana, Mbak Ika? Kalau saya ini tuh lebih ke perilaku anak. Saya ingin melihat sejauh mana sih perilaku anak ini ketika menggunakan smartphone di era pandemi ya, Pak. Ini kan saat era pandemi. Sedangkan penelitian Shiva ini kan lebih umumnya ke smartphone-nya itu bagaimana. Saya kan ini melihat posisi smartphone ini di era pandemi itu seperti apa. Memang smartphone kan sudah mempunyai multifungsi, sudah memang kebutuhan. Tapi semenjak pandemi ini kan lebih dibutuhkan lagi. Karena memang benar-benar itu termasuk suatu keharusan untuk anak belajar. Apalagi kan online semua gitu Pak. Jadi perlu HP gitu, harus. Oke, terima kasih Mbak Ika. Sekarang kita masuk di rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada berapa? Saya ada 2 Pak. Apa saja, silakan. Saya itu ingin ya mengetahui dampak penggunaan smartphone di era pandemi terhadap anak dan juga perilaku anak yang sering menggunakan smartphone di lingkungan keluarga saat era pandemi ini. Yang pertama mengenai dampak penggunaan smartphone di era anak.
di era pandemi juga. Pandemi dampaknya, kemudian yang kedua Tentang perilakunya tentang dia. di perilakunya. keluarga. Ini penelitiannya sudah selesai dilakukan ya Pak ya? Iya, sudah Pak. Oke, kita mengecek satu persatu tadi sudah rumusan masalahnya sudah disampaikan. Yang pertama dampaknya penggunaan smartphone, yang kedua mengenai perilaku anak yang sering menggunakan smartphone itu di lingkungan keluarga ya, Iya. saat era pandemi seperti sekarang ini. Di kajian teori atau teori pokok yang digunakan oleh Anda untuk mengetahui mengenai perilaku anak, sebenarnya Anda menggunakan teorinya siapa untuk mengetahui mengenai perilaku anak di dalam penelitiannya Anda? Silahkan jelaskan. Saya memakai teorinya Utami. Seperti apa? Silahkan Anda jelaskan. Ya, perilaku dari Utami ini merupakan cerminan konkret yang tampak dalam sikap, perbuatan, dan kata-katanya sebagai reaksi seseorang yang muncul karena adanya pengalaman proses pembelajaran dan rangsangan dari lingkungan. Jadi perilaku ini kan sesuatu yang dilakukan sih Pak oleh anak. Oke. Perilaku yang dimaksud di sini perilaku yang seperti apa, Mbak? Silakan jelaskan. Perilaku yang saya maksud itu, saya ingin melihatkan perilaku anak itu sesuatu yang dilakukan anak itu umumnya perilaku, yang namanya perilaku itu apa sih? Oh, perilaku adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Nah, di sini kan kita membahas hal dasar dulu sih Pak, perilakunya dulu. Betul, ya betul. perilaku anaknya, yang namanya perilaku itu seperti ini. Oh, ternyata perilaku itu tindakan, hal yang diperbuat, yang dilakukan itu disebut dengan perilaku. Oke, di dalam perilaku anak ini nanti ada berapa indikator yang akan diteliti oleh Anda sehingga posisi penelitian Anda akan semakin jelas lagi, atau faktor-faktor yang mempengaruhi dari perilaku anak itu apa saja? Silakan dijelaskan, Mbak. Nah, kalau tentang perilaku ini ya Pak, pasti apa yang dilakukan ini anak sih ada yang perilaku baik, buruk, itu kan pasti ada faktor-faktornya betul, juga ya. betul. Nah, faktor itu kan juga terdiri dari luar sama terdiri dari dalam juga. Ya. Dari keluarga ya, contohnya keluarga itu kan pendidik utama untuk anak. Jadinya anak itu dididik oleh orang tua. Yang pertama kali yang mendidik ya memang orang tua sebelum ke sekolah. Jadi hasil dari didikan orang tua itu akan terlihat juga kepada anak. Ya. Memang benar si orang tua itu ada yang bilang juga kan anak itu nggak jauh-jauh dari sifat orang tua. Itu memang ya benar. Tapi ada juga pengaruh dari luar. Jadinya nggak semuanya itu anaknya pantas aja orang tuanya gitu, anaknya kayak gitu. Itu kan nggak juga sih Pak. Ada faktor lain, misalkan memang orang tuanya agamis, tapi anaknya belum tentu bisa agamis juga. Bisa aja mungkin pergaulannya itu kan dia kena pergaulan dari luar, lingkungan mereka sosialnya anak itu. Ternyata anak-anak itu misalkan ngekos, misalkan jauh dari keluarga. Oh, ternyata kebiasaan yang diterapkan oleh orang tua itu mempengaruhi perilaku anak yang dulunya dekat sama orang tua, perilakunya seperti ini. Semenjak jauh dari keluarga, jadinya si anak itu malah perilakunya berubah. Oh, jadi malah seperti ini. Sebetulnya seperti itu sih Pak. Jadinya itu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anak. Oke. Ya. Ada berapa? Gitu. Ada 2. Apa saja? 1. Faktor dari dalam. Faktor dari dalam. Ya, dan dari luar. Sekarang kita lebih perinci lagi. Yang dimaksud dengan faktor dari dalam itu poin-poinnya apa saja. Yang dimaksud dengan faktor dari luar ini poin-poinnya apa saja. Silakan Anda jelaskan, Mbak. Faktor dari dalam itu sebenarnya dari diri sendiri ya Pak. Iya. Dari dalam, maksudnya biologisnya. Mungkin si anak bisa seperti itu kan kadang bukan karena si anak juga, mungkin waktu si ibunya mengandung mungkin kekurangan gizi, atau mungkin faktor biologisnya apa, pokoknya dari dalam diri dari anak dalam sendiri diri ya. anak itu. Oke. Kalau dari luarnya itu bisa dari lingkungan dia, lingkungan rumah, dari pertemanan dia, atau pengalaman sosial si anak. Itu kan juga bisa berpengaruh terhadap perilaku anak juga. Poin-poinnya, saya minta di sini Anda menampilkan poin-poin yang akan Anda analisis terkait dengan faktor dari dalam dan faktor dari luar. Nanti Anda akan menjelaskan faktor dari dalam apa saja, ada berapa poin yang akan dianalisis, faktor dari luar apa saja yang akan dianalisis. Silahkan Mbak Ika. Faktor dari dalam itu saya lebih ke, ini kan saya membahas tentang perilaku ya Pak. Ya, perilaku, benar. Ya, kan ya namanya perilaku itu mesti ada seperti penyimpangan gangguan perilaku seperti itu. Oke. Iya, jadi saya ya waktu penelitian itu membahas tentang hambatan, maksudnya perilaku anak itu seperti apa, misalkan
hambatan dari sini kan ada indikatornya juga. Ya, seperti apa? Silahkan. Adanya hambatan perkembangan. Anda menggunakan teorinya siapa? Saya menggunakan teorinya Nelson. Bagaimana itu? Silakan Anda jelaskan. Yang pertama itu indikatornya adanya hambatan perkembangan. Yang kedua kemunduran perkembangan. Frekuensi perilaku yang terlalu tinggi atau rendah. 4. Intensitas perilaku yang terlalu tinggi atau rendah. 5. Perubahan perilaku yang tiba-tiba. Terus 6. Perilaku yang tidak sesuai dengan situasi. 7. Adanya gangguan perilaku yang parah. Dan juga perilaku yang secara kualitatif berbeda dari kondisi normalnya. Ada berapa? Ada 8 indikator. Silakan Anda jelaskan satu per satu dari 8 indikator mengenai gangguan perilaku yang nantinya akan Anda buat menjadi bahan analisis. Silakan, Mbak. Ya, yang pertama itu ya Pak, adanya hambatan perkembangan. Itu sepertinya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Setiap anak itu kan memiliki perkembangan yang berbeda-beda ya. Jadinya ada yang mengalami perkembangan hambatan seperti mungkin dari lahir emang mungkin mohon maaf mungkin cacat atau seperti apa, itu kan dia melalui perkembangan sih, mungkin ada yang mungkin kerdil pendek, terus ya pokoknya hambatan perkembangan dia itu berbeda dari yang lain, kurang lebihnya seperti itu. Terus lalu yang kemunduran perkembangan itu dia itu berbeda dari yang lain, maksudnya seusia anak misalkan SD kelas 5, 6 kelas tinggi lah, yang harusnya itu anak bisa membaca, harusnya memang sudah bisa membaca kan, harusnya kan kelas tinggi, tapi dia itu mengalami kemunduran perkembangan, jadi malah dia tuh ada yang mungkin tidak bisa baca, masih pokoknya dia sudah besar, tapi perilakunya dia tuh kayak anak kecil, mengalami kemunduran perkembangan seperti itu loh Pak, masih belum dewasa seperti itu, padahal umurnya tuh sudah menginjak harusnya ya seperti itu, nggak boleh kayak anak kecil kan udah besar gitu. Terus yang ketiga, frekuensi perilaku yang terlalu tinggi atau rendah. Maksudnya frekuensi perilaku itu, si perilaku anak ini tuh kita lihat ya, tadi kan kita bahas perilaku anak yang terlalu tinggi rendah itu maksudnya si anak itu perilakunya itu berlebihan atau enggak sih, kan kita bisa melihat sih seberapa banyak perilaku anak, seberapa kita lihat lah, maksudnya perilaku anak terlalu tinggi terlalu rendah, loh si anak kok nggak kayak kebanyakan, kok emosional, kok terlalu berlebihan. Ada yang anak yang mungkin perilakunya itu tuh terlalu rendah, maksudnya tertutup, pemalu, terus kayak nggak mau ada senggol dari dunia lain, pokoknya dia tuh lebih ke diem gitu, ada yang seperti itu. Jadi itu frekuensinya maksudnya lebih kayak besar kecilnya si anak, perilaku anak itu bagaimana, seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Kalau intensitas perilaku yang terlalu tinggi atau rendah, ini tuh saya lebih ke pemakaian smartphone-nya ya. Jadinya kadang kan ada beberapa anak yang intensitas penggunaan smartphone-nya itu sangat tinggi. Misalkan tadi sudah saya temukan di latar belakang, bahkan ada beberapa anak yang menggunakan smartphone itu lebih dari 2 jam. Hal itu kan mempengaruhi perilakunya juga kan Pak. Intensitas perilakunya dia dalam memakai gadget ini kan juga, oh ternyata si anak ini kok perilakunya bisa sampai kecanduan, bisa sampai seperti, oh itu gara-garanya kan intensitas pemakaian sesuatu kebiasaan dia tuh seperti ini. Tapi ada yang perilakunya biasa-biasa aja ya, karena mungkin intensitas pemakaian si smartphone-nya ini tuh nggak terlalu. Tapi ya nggak, iya, tapi juga semua hal itu kan juga nggak bisa bikin patokan sih, karena ada yang namanya watak anak ya Pak ya. Iya. Emang dari dulu kan ada yang mungkin emang anaknya memang ya dikatakan ada yang nurut, ada yang enggak. Apalagi kalau ditambah kehadiran smartphone ini, wah tambah jadinya kan perilaku anak ini kalau nggak dikasih pengawasan orang tua kan malah mungkin jadi kebablasan. Ntar malah yang nyalain, yang bingung orang tuanya sendiri, loh kok anak saya bisa seperti ini padahal sudah saya beri ketegasan gini. Hal itu kan masih dirasa kurang efektif ya, karena orang tua itu hanya melarang. Orang tua itu melarang tanpa memberikan alternatif pilihan yang lain. Contohnya seperti jangan main HP, merusak mata, gak bisa gini. Tapi kan anak kenapa nggak boleh gini. Nah berarti gimana caranya itu orang tua ngasih kayak pelampiasan yang lain, jangan main HP, yuk coba main catur. Intinya tuh kita kasih peralihan ke anak, gimana caranya tuh anak itu bisa lupa sama HP dalam waktu 1 hari lah. Coba jangan main jangan main smartphone terus, yuk coba ikut bapak, ikut ibu, yuk ke sini bikin ini. Jadi kan anak melakukan sesuatu kegiatan yang lebih menyenangkan selain HP. Kita cari tahu anaknya suka apa, jadi jangan smartphone terus gitu. Ini baru kita masuk poin yang ke-4. Masih ada 4 poin
lagi yang nanti akan dijelaskan oleh Mbak Ika. Ya. Nah, yang kelima itu perubahan perilaku yang terlalu yang kelima itu perubahan perilaku yang tiba-tiba. Ya. Maksudnya itu seperti mood-moody gitu loh Pak, anak ya tiba-tiba seneng, tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah. Jadinya kadang-kadang itu saat anak tidak merasa suka atau tidak merasa senang, jadi dia bisa melakukan perubahan mood yang langsung yang asalnya seneng terus tiba-tiba marah, cepat berubah, iya. Dari yang awalnya senang menjadi sebel, marah, sedih, seperti itu, marah. Oke, terus? Lalu yang keenam, perilaku yang tidak sesuai dengan situasi. Dalam arti si anak itu caper lah, yang harusnya mungkin kayak si anak itu jangan melakukan apa ya, misalnya dikasih tugas disuruh ngerjain PR seperti itu kan Pak, dia banyak alasan, jadinya tuh perilakunya itu tidak sesuai dengan situasi. Orang tua mungkin lagi gak ada uang buat beli kuota, kepengen harus buat game, buat gini, terus disuruh ngerjain PR, entar, jadi itu perilaku dia tuh nggak sesuai sama situasi. Yang harusnya nanti tidur siang, yang harusnya mengerjakan tugas, dia tuh malah nggak mau. Jadinya perilakunya dia tuh seenaknya aja, nggak sesuai sama kebiasaan dia yang pada umumnya seperti itu. Oke. Yeah, lalu adanya gangguan perilaku yang parah. Nah, ini tuh levelnya lebih tinggi Pak. Jadi adanya gangguan perilaku yang parah itu si anak itu bener-bener tidak bisa mengontrol emosinya. Saking mungkin yang namanya anak ya, apalagi lebih ke cowok ya, cowok itu kan lebih suka berantem, main tangan kayak itu, namanya juga anak. Kalau emosinya tuh udah meledak-ledak, udah gak bisa aja kan waktu dia bermain smartphone sama temennya, terus dia ejek-ejekan gak terima, mungkin main pukul, terus mungkin sama temennya aja dia berani, tapi kan bisa aja dia berani juga sama orang tuh, misalkan di rumah disuruh ini gak mau, banting barang, terus ya pokoknya perilakunya itu udah kayak mencerminkan anak durhaka lah Pak, seperti itu. Jadi anaknya itu gak bisa mengontrol emosinya, dan sampai mukul, main tangan itu kan sebenarnya kan udah nggak baik sih, apalagi kan kalau udah kena kasus sama temennya gara-gara pukul-pukulan orang tua yang nggak terima, nuntut, wah ntar kan buntutnya bisa panjang juga sih. Nah, terus yang terakhir juga perilaku yang secara kualitatif berbeda dari kondisi normal. Ini maksudnya kualitatif perilaku yang secara kualitatif ini perilaku yang sesuai pengamatan. Perilaku yang kita amati itu sesuai dengan kondisi normal pada umumnya enggak. Misalkan ini lebih ke fisik ya. Jadinya kita lihat anak-anak pada umumnya, oh seperti ini normal, punya mata, punya kaki, punya hidung, semuanya. Kadang kan ada anak yang secara pengamatan kita lihat sepertinya normal, tapi ternyata dia, mohon maaf, mungkin mentalnya cacat mental, atau mungkin ada yang pelot, ada yang mungkin mungkin kekurangan anggota fisik atau seperti apa kan. Oh, kita bisa melihat ternyata waktu saya pengamatan itu alhamdulillah ya si normal-normal aja, nggak ada yang cacat atau seperti itu, nggak ada. Jadinya kita melihat anak itu juga melihat dari luarnya juga, si anak itu masih normal kok, masih bisa diatasi lah, normal segini masih bisa. Tapi kan yang menentukan si anaknya perilakunya seperti apa kan ya memang kita harus mengamati secara langsung, kita melihat satu-satu, oh ternyata anak tuh seperti ini, oh berbeda ya si anak A, B, C, D, seperti itu. Dari 8 poin yang tadi sudah Anda jabarkan tadi, atau 8 indikator, itu tadi akan menjadi lembar pengamatannya Anda ketika anak yang dituju oleh Anda di dalam judul Anda, karena judul Anda ini analisis perilaku anak terhadap penggunaan smartphone di era pandemi. 8 indikator itu nanti akan menjadi lembar pengamatan yang sangat menentukan di dalam penelitian Anda. Posisinya apakah 8 indikator itu digunakan semua di dalam penelitian Anda atau seperti apa? Silakan jelaskan. Ya, seperti indikator yang sudah saya sebutkan, ke-8-nya itu saya pakai semua ya Pak, karena Kenapa? Karena saling berkesinambungan, jadinya nggak bisa dipisahin. Emang 8 itu harus dimasukkan semua. Jadi kita bisa melihat perilaku anak itu dari indikator yang kita temukan itu, lalu kita bikin aspeknya seperti itu. Kita lihat, oh ternyata tuh seperti ini ya, jadi kita bisa tahu. Nggak bisa ambil 2, 3 itu nggak bisa, karena indikator memang saling terkait. Jadi harus diambil semua. Berdasarkan pengamatan yang sudah Anda lakukan, ini kita langsung masuk ke rumusan masalah 1 ya. Rumusan masalah 1 yang ada di dalam penelitian Anda sudah tadi menerapkan mengenai 8 indikator tersebut untuk melihat
dan mengetahui perilaku anak pada masa pandemi terhadap penggunaan smartphone. Rumusan masalah 1 terkait dengan dampak, temuannya Anda di lapangan seperti apa, Mbak? Silakan jelaskan. Terkait rumusan masalah yang pertama, Ya. saya kan mengenai dampak penggunaan smartphone itu ya terhadap anak. Saya di lapangan menemukan bahwa ternyata penggunaan smartphone ini selain mempunyai dampak positif, ternyata juga mempunyai dampak yang buruk ya, negatif. Dan selama saya terjun ke lapangan, ya menurut pengamatan saya ya Pak, waktu saya terjun itu kok malah lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya ya. Buktinya apa? Ya buktinya itu, jadi sekarang itu anak-anak itu malah lebih banyak bermain smartphone daripada belajar. Jadinya gimana ya, anak jadi lebih sering bermain gadget, main game. Jadinya kadang ada yang nggak sekolah sore, saking mungkin sibuk main, kadang pada menggerombol main game seperti itu. Ya memang bisa digunakan untuk belajar, browsing, pembelajaran daring seperti itu. Tapi yang saya lihat di lapangan itu malah justru kayak lebih si anak tuh malah menggunakan smartphone tuh senang-senang aja. Jadi kalau misalkan browsing ya nggak terlalu gitu, mungkin ya sedikit, tapi lebih seringnya dibikin main terus gitu. Dampak, ketika kita sudah masuk ke dampak, ada berapa macam atau ada berapa jenis dampak yang Anda temukan di dalam penelitian Anda ini? Katanya Anda tadi ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positifnya seperti apa? Dampak negatifnya seperti apa? Mohon dijelaskan secara lebih rinci lagi, detail lagi. Silahkan, Mbak Ika. Dampak positif yang saya temukan di lapangan ini, saya itu melihat bahwa orang tua itu senang sekali sama smartphone. Jadinya kalau misalkan nggak tahu sama materi atau soal yang dirasa sulit, si orang tua itu langsung buka HP aja, buka YouTube. Apalagi si anak kalau misalkan nggak jelas sama penjelasan, lebih suka animasi kan si anak. Jadi dia lebih buka YouTube, dia melihat, dia menyimak. Jadi orang tua juga sama-sama belajar. Oh, jadi seperti ini ya, seperti itu. Jadi si anak itu dipermudah dengan adanya internet ini. Jadi penggunaan smartphone ini benar-benar membantu. Selain untuk anak, di temuan penelitian saya di lapangan juga si orang tua juga mengaku bahwa penggunaan smartphone ini juga mempermudah dalam berkomunikasi, dalam berjualan online. Kan ada beberapa yang memasarkan produknya juga lewat online, jadi lewat WA. Jadi WhatsApp ini bukan hanya untuk si anak saja, untuk tugas sekolah si anak, tapi orang tua juga untuk urusan pribadi juga bisa, untuk pekerjaan, untuk yang lain juga bisa. Jadi sangat membantu. Dan itu selain dampak dampak positif positifnya ya. Oke. Kalau dampak negatifnya itu banyak sekali. Waktu saya menemukan di lapangan, orang tua itu mengeluhkan, apa itu, semenjak pandemi seperti ini semua serba online, terus juga ekonomi kan ya, untuk mencari uang juga sulit ya kan Pak. Jadinya ya orang tua itu membebani kuotanya. Jadinya kalau misalkan nggak beli yang unlimited, misalkan si anak mungkin ada tugas harus mengerjakan ini, ternyata nggak paham, orang tua juga bingung. Orang tua kan merasa, iki kepiye kok semuanya mungkin diberikan ke orang tua. Aduh, kok semenjak online kok semuanya anak kok belajarnya kan otomatis sama orang tua. Ya jadinya kan belajar sama guru juga kurang maksimal. Jadinya tuh orang tua terbebani. Semuanya itu tuh orang tua. Jadi anak belajar orang tua. Jadi orang tua juga keteteran. Yang harusnya orang tua juga harusnya bekerja, tapi anaknya kan juga butuh handphone ya kan. Jadinya ya si anak itu mau nggak mau berbagi sama orang tua, dipakai orang tua, dipakai sama anak. Jadinya paketan juga. Ntar kalau habis bingung, Bu ada tugas, Pak ada tugas seperti ini, ternyata paketannya habis. Nah itu menguras paketan. Apalagi saat pandemi seperti ini kan ya, ekonomi memang masih terkendala juga, gak kayak dulu. Terus juga selain itu radiasi mata, banyak sekali saya menemukan itu anak-anak selalu ngucek-ngucek gitu. Maksudnya melihat layar handphone itu tuh semakin dekat sekali. Jadi saya berpikiran, itu kok sampai seperti itu ada datanya ya? Ada Pak, ada dokumentasinya juga. Saya melihat sendiri, si anak itu sampai melihat itu benar-benar ya, namanya juga main game kan sepaneng gitu kan, sampai seperti itu. Wah itu gimana kok sampai seperti itu? Dan orang tuanya waktu itu nggak tahu gitu. Mereka bermain sambil membawa smartphone-nya. Jadi kan pengawasan orang tua itu kan kurang. Walaupun orang tua mengatakan sudah memberikan ketegasan, namun jika memang masih memfasilitasi anak menggunakan smartphone,
tetap dirasa kurang. Harusnya kan kalau main ya main, belajar ya belajar. Tapi kalau main sambil bawa smartphone kan ya tetap aja si anaknya malah menjadi kebiasaan baru kan di era pandemi seperti ini. Jadinya ya malah membuat anak malas, bangkang, terus juga kesehatan matanya juga bisa terganggu, emosionalnya juga, terus juga malah membuat anak itu menjadi tidak dewasa. Dalam arti dia itu malah gimana ya? Ya apalagi era pandemi seperti ini kan ya mungkin cari uang susah, jadi dia tuh malah tidak memikirkan kondisi orang tuanya, tapi malah dia itu yang penting seneng, itu penting main, yang penting garap tugas kok. Tapi kan dia tidak memikirkan bagaimana orang tuanya itu susah sekali mencari uang untuk mereka, kan mereka belum ada pandangan seperti itu. Data penelitian Anda ini dilakukan pada anak usia berapa? Saya ini pakai kisaran umur 11-12, pokoknya kelas tinggi dari kelas 4 sampai kelas 6 SD. Sasaran Kelas 4 saya sampai kelas 6 Iya. sekolah dasar ya. Laki-laki atau perempuan ini? Saya ini pakai laki-laki sama perempuan ada. Oke, itu nomor 1 mengenai rumusan masalah nomor 1. Dampak negatif jika diringkas di dalam penelitian Anda ini ada berapa poin agar posisinya semakin jelas, karena tadi ada mendeskripsikan panjang sekali. Jika kita simpulkan secara ringkas, dampak negatifnya itu apa saja, Mbak? Ya, secara ringkasnya dampak negatifnya itu satu, membuat boros kuota ya, karena kan bermainnya itu tuh terlewat batas. Yang kedua itu mengganggu kesehatan matanya juga. Yang ketiga itu mempengaruhi emosional anak, perilakunya. Lalu, Emosional seperti apa ya? Emosional itu seperti ya sama yang saya jelaskan tadi. Jika anak sudah terlanjur jatuh cinta sama smartphone, udah keseringan main. Kalau dijauhkan, pasti ada sesuatu yang hilang toh. Nggak bisa, nggak mau. Udah satu hari pokoknya udah sama smartphone, nggak bisa jauh-jauh. Kalau dijauhkan marah, nggak mau. Pokoknya udah kebiasaan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi pegangannya HP terus. Ya, poin selanjutnya apa? Lalu yang keempat, penggunaan smartphone ini bisa mempengaruhi perilakunya juga. Kan anak melihat game itu kan banyak yang bertengkar, kayak jotos-jotosan seperti itu tanpa disadari. Mungkin si anak waktu emosionalnya itu gak bisa dikendaliin, bisa saja dia itu melampiaskan ke temannya nonjok seperti apa yang dilihat tanpa dia sadari. Yang dia tonton itu ya malah diaplikasikan kepada temannya, malah mukul mas seperti itu tanpa dia sadar, walaupun itu sebenarnya perbuatan yang buruk, tapi dia tidak merasa itu buruk. Jadi dia merasa yang namanya anak juga marah ya, mukul seperti itu kan cowok juga udah biasa. Tapi kan kalau udah keterlaluan sampai seperti itu dan membahayakan atau mencelakai temannya, itu kan dirasakan nggak boleh, kayak itu pelanggaran juga. Poin selanjutnya Dampak negatif dari smartphone ini membuat anak-anak ini menjadi kurangnya bersosialisasi. Jadi dia itu lebih individualis, nggak peduli sama lingkungan. Jadinya anak ya bodo amat lah, yang penting main gitu. Kadang ada dipanggil orang tua pun atau mungkin malah temennya sendiri, kalau dia udah fokus main sama HP-nya, smartphone-nya, ya itu udah bodo amat. Iya ntar disuruh apa, entar dong, entar. Jadinya tuh entar itu nggak bisa langsung melaksanakan, tapi malah seperti itu. Ada lagi? Ya itu tadi satu lagi Pak, terakhir, bikin anak jadi males buat belajar. Oke. Kenapa, Mbak? Ya karena dia saking senengnya main smartphone, jadi buat belajar males. Misalkan ada PR, ntar dikerjain lewat Google. Jadi semua mengandalkan Google. Jadi dia nggak percaya sama mungkin pendapat orang tua. Misalkan mengerjakan, misalkan ada kesulitan, si anak bertanya Google, tanya Google. Ini ada datanya ya? Ada datanya. Oke, terima kasih. Ini rumusan masalah 1, Mbak Ika sudah menjelaskan dengan detail sekali, dan kita nanti akan masuk ke rumusan masalah kedua. Rumusan masalah kedua Anda tentang perilaku anak. Perilaku anak di lingkungan keluarga yang Anda temukan di dalam penelitian Anda ini seperti apa, Mbak? Silakan jelaskan. Hampir mirip ya Pak, perilaku anak di lingkungan keluarga ini. Tadi kan membahas tentang dampak kan tidak jauh-jauh juga sih, ngefeknya ke perilaku juga. Nah, dari temuan lapangan saya ini, perilaku anak itu di keluarga itu menjadi berubah. Dalam arti saya menemukan di lapangan, ada beberapa anak yang sampai jarang berada di rumah. Dia kerap keluar rumah, main sama teman sambil bawa HP. Terus di rumah juga pun
perilakunya dia tuh tidak seperti biasanya. Biasanya kan ada yang menerapkan orang tuanya, ayo ngaji dulu habis maghrib, mau sholat. Ada yang enggak, habis maghrib malah HP gitu kan. Itu mempengaruhi perilaku dia di keluarga juga kan. Jadinya sih, wah kok gara-gara HP kok malah membuat seperti ini. Jadinya tuh yang harusnya kebiasaannya positif ngaji disuruh bantu, jadi semenjak ada smartphone malah lebih santai, lebih mojok sendiri di kamar, gak mau keluar. Kadang seperti kan mempengaruhi perilakunya juga dia di keluarga, jadinya malah sosialnya dengan keluarga juga kurang, interaksi dengan orang tua ayah ibu juga kurang, lebih seneng mojok sendirian HP gitu aja terus. Oke, dari penelitian yang sudah Anda temukan ini, kemanfaatannya apa dari penelitian Anda, Mbak? Manfaat dari penelitian ini, saya rasa saya ingin memberitahu, maksudnya saya ingin mengetahui lah, oh ternyata smartphone sebegitu besarnya lah dampaknya terhadap anak. Jadi saya harap untuk orang tua ataukah untuk anak, orang tua itu bisa lebih mengawasi dan menegasi anak. Jangan mentang-mentang, maksudnya di era pandemi ini HP benar-benar menjadi sebuah kebutuhan, terus langsung menyerahkan langsung kepada anak, itu harusnya sih jangan. Tetap boleh, tapi ada batasnya. Dan juga harusnya orang tua itu jangan memberikan smartphone cuma-cuma. Maksudnya smartphone itu harusnya dibatasi, benar-benar dibatasi. Si anak harus dikasih ketegasan benar-benar, kamu udah lebih dari jam segini. Pokoknya kamu intinya memberikan pelarian untuk anak lah. Ayo, yang lain jangan smartphone mulu. Luaran dari penelitian Anda ini sudah dipublikasikan di mana, Mbak? Saya mempublikasinya di Kendari. Apa itu? Jurnal Amal Pendidikan. Jurnal Nasional? Jurnal Nasional. Iya. Amal Pendidikan? Iya. Oke. Posisinya sekarang? Di Sulawesi Tenggara. Bukan, maksudnya sudah diterima atau masih revisi atau baru submit? Sudah diterima, Pak. Sudah diterima, sudah terbit belum? Sudah terbit. Oh, sudah terbit. Ini Mbak Ika sudah membuat luaran penelitian berupa artikel yang sudah dipublikasikan di jurnal, dan posisinya artikelnya sudah terbit ya. Ya, sudah. Oke, luar biasa Mbak Ika. Tadi sudah menjelaskan dengan detail sekali, dengan cepat, karena kecepatan berbicaranya ini sangat tinggi dan tidak dirasa Mbak Ika ini sudah selesai di dalam penelitian skripsinya, sudah siap untuk menyandang gelar SPD. Semoga ke depan Mbak Ika tetap sehat, ya, dan harapan saya Mbak Ika tidak hanya berhenti di sarjana, tetapi segera melanjutkan ke studi S2. Ya, Harapan saya segera cepat Anda segera melanjutkan ke studi S2, dan tentunya kalau bisa tahun ini Mbak, agar nantinya Anda di usia muda. Ini usianya berapa sekarang? 22, Pak. 22, nanti 24 Anda sudah menyandang gelar MPD. Amin, Allahumma amin. Oke, terima kasih Mbak Ika. Ya, sama-sama, Pak. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Ika tadi dapat memberikan pencerahan kepada kita, dan kita semakin peduli terhadap anak, terhadap perkembangan zaman, tetap memberikan pengawasan dan bimbingan terus-menerus. Apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Ika tadi sangat penting untuk dipahami mengenai perilaku anak. Terima kasih Mbak Ika. Ya, sampai sama-sama. berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.